Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan channel PM Group. Ya, kali ini kita akan menjawab kembali pertanyaan dari salah satu penanya kami yang ada di YouTube ya. Jadi pertanyaannya ini tentang seputar hukum ketenagakerjaan. Nah, ini dari Ed Chanpoy ya, dia bertanya seperti ini. Saya di PHK dengan alasan mendesak karena menolak dimutasi dari pabrik PTA ke kantor Jakarta PTB. Pasal yang digunakan adalah pasal PHK mendesak di PP PTA, yaitu menolak dengan keras surat perintah atau tugas yang sah dari perusahaan. Apakah hal itu bisa masuk kategori PHK mendesak? Karena jika melihat pasal 52 ayat 2, kategori mendesak adalah pelanggaran berat tindak pidana. Apakah menolak mutasi beda entitas perusahaan masuk kategori tersebut? Ya, baik. Jadi PHK itu salah satunya betul ya, ada dengan cara PHK mendesak. Nah, memang PHK mendesak ini adalah ceritanya dulu di Undang-Undang 13 sebelum diubah oleh Cipta Kerja ya, ada satu pasal yang menyatakan adalah PHK berat. Nah, PHK berat itu PHK dengan alasan tindak pidana karena pencurian dan sebagainya, sehingga pembuktiannya harus dibuktikan dulu di peradilan pidana. Nah, cuman pasal itu akhirnya dianulir, tetapi kemudian Kementerian Tenaga Kerja kalau saya tidak salah itu membuat semacam peraturan menteri ya, permen, di mana menerbitkan PHK alasan mendesak. Nah, kemudian ini diakomodir dan dimasukkan dalam salah satu jenis PHK, yaitu di PP 35 tahun 2021. Bahwa betul ya, jadi kalau kita melihat dan membaca terkait dengan pasal PHK mendesak, itu memang semuanya itu hampir semuanya adalah terkait dengan tindak pidana ya, entah itu tindak pidana ringan maupun tindak pidana yang sifatnya berat. Nah, pertanyaannya, apakah menolak mutasi termasuk PHK mendesak? Nah, kalau dilihat dari konteks jenisnya, meskipun diatur dalam PP atau PKB, menurut saya yang namanya menolak mutasi itu tidak bisa dikategorikan PHK mendesak. Nah, ini pendapat pribadi ya, sekali lagi pendapat pribadi, menurut saya tidak bisa dikategorikan ya. Nah, kemudian kalau orang di PHK karena menolak mutasi dengan kategori PHK mendesak, maka Anda bisa ajukan perlawanan ya, seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa video di sini. Caranya adalah dengan menguji alasan PHK tersebut. Nah, cuman memang kadang hal-hal seperti ini yang selalu menjadi lemah adalah di pihak pekerja. Sepengalaman kami adalah seperti itu. Tetapi kalau memang worth it atau memang layak untuk diperjuangkan, menurut Anda ya, itu layak, maka Anda bisa perjuangkan bahwa alasan PHK mendesak itu tidak tepat, seperti itu. Sehingga bisa jadi Anda memohon nanti kepada pengadilan bahwa karena alasannya tidak tepat, maka surat PHK-nya bisa dibatalkan. Seperti itu kira-kira ya. Jadi pada secara umum ya, kalau orang menolak mutasi biasanya tuh diberikan sanksi surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Kenapa? Karena dia tidak melakukan yang namanya pelanggaran berat atau fraud ya. Jadi ini adalah perpindahan karyawan, dan orang memindahkan karyawan itu juga tidak bisa seenaknya ya. Juga dia juga harus memperhatikan aspirasi dari karyawan ya. Kadang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan mekanisme mutasi untuk melakukan PHK kepada pegawai secara halus. Contoh, ketika pegawai ini adalah pegawai yang tidak disukai dalam suatu perusahaan,
katakanlah kinerjanya jelek dan lain sebagainya, performanya jelek, tetapi dia tidak melakukan fraud dan sebagainya. Banyak yang melakukan mutasi, jadi dia katakanlah tinggalnya di kota A di Pulau Jawa katakanlah, kemudian dia sudah berkeluarga, sudah memiliki anak dan sebagainya. Nah, karena tidak berprestasi dan tidak bisa diberikan sanksi karena tidak ada pelanggaran, maka bisa saja dia dimutasi katakanlah ke kota B, tempatnya ada di luar Jawa katakanlah seperti itu contoh gampangnya. Nah, karena itu biasanya si pegawai akan memikirkan, karena dia sudah punya keluarga, harus pindah ke luar Jawa dan sebagainya, dia akan resign dan sebagainya, ataupun menolak, kemudian yang ujungnya adalah pemberian sanksi, mungkin SP1, SP2, SP3, dan bisa di PHK. Jadi itu beberapa hal yang muncul ya di fenomena terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Jadi kita harus benar-benar bisa melihat itu dengan baik. Nah, satu hal lagi memang terkait dengan mutasi atau perpindahan pegawai itu juga harus mengacu pada PKB atau PP perusahaan. Maka harus benar-benar memperhatikan PKB atau PP. Kenapa? Karena kalau mutasi sembarangan, asal seenaknya, kemudian juga tidak melihat dampak terhadap pegawai secara umum, maka bisa jadi engagement dari pegawai terhadap perusahaan itu bisa menjadi turun. Seperti itu ya. Nah, ini beberapa hal yang kami ketahui kira-kira seperti itu, dan mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari saudara ya. Terima kasih sudah bertanya. Bagi teman-teman atau siapa saja yang nonton ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan lagi tentang hukum ketenagakerjaan atau mungkin hukum yang lain, silahkan ya, silahkan sharing, silahkan bertanya. Insya Allah kita akan jawab sesuai dengan kemampuan kami dan pengalaman kami. Silahkan share video ini jika menurut Anda bermanfaat, dan jika menurut Anda video ini mengandung atau bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan teman Anda yang lain. Terima kasih, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.